Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aldian Arfiansyah Juniawan, NIM 194101014. Kali ini saya akan membahas tentang fokus area tata kelola teknologi informasi. Nah, di tata kelola teknologi informasi sendiri itu dibagi 5 bagian untuk fokus areanya. Untuk yang pertama, kita ada keselarasan strategi atau yang bisa kita sebut strategic alignment. Keselarasan strategi TI dengan strategi bisnis adalah sebuah proses untuk mencapai tujuan perusahaan dalam penerapan tata kelola TI dengan bisnis untuk masa sekarang dan masa yang akan datang saja yang menjadi pokok utama dalam strategi alignment, tetapi juga kemampuan untuk meningkatkan nilai bisnis yang dapat meningkatkan kinerja perusahaan. Untuk yang kedua ada penciptaan nilai atau yang kita bisa sebut value delivery. Layanan TI sendiri tidak akan mampu memberikan manfaat secara langsung terhadap bisnis. Manfaat tersebut hanya bisa dihasilkan bila teknologi informasi diimplementasikan bersama-sama dengan peningkatan dalam bisnis proses, kompetensi dan prinsip kerja tiap individu dalam perusahaan, serta perubahan-perubahan yang dilakukan di dalam perusahaan itu sendiri. Prinsip-prinsip dasar IT value adalah tepat waktu, sesuai anggaran, dan dengan manfaat yang dimaksud. Oleh karenanya, proses TI harus dirancang, digunakan dan dioperasikan dengan cara yang efisien dan efektif yang memenuhi tujuan dan harapan perusahaan yang ditentukan oleh business value driver yang dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Yang ketiga ada manajemen sumber daya atau yang kita bisa sebut resource management. Pengelolaan sumber daya TI harus dilakukan secara tepat untuk kebutuhan bisnis. Sumber daya TI tersebut meliputi perangkat lunak, perangkat keras, infrastruktur IT, peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam bidang TI, dan hal-hal yang berkaitan dengan perkembangan dalam bidang teknologi. Untuk yang keempat ada manajemen risiko atau yang kita bisa sebut risk management. Manajemen risiko menitik beratkan pada hal-hal yang berkenaan dengan pengendalian internal dan hubungan antara perusahaan dengan pelanggan, stakeholder, dan shareholder. Segala kemungkinan risiko harus dapat diidentifikasikan sehingga dapat dilakukan langkah-langkah antisipasi untuk mengurangi dampak dari terjadinya risiko tersebut. Untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko, dibutuhkan kesadaran anggota organisasi dalam memahami adanya risiko, kebutuhan organisasi, dan risiko-risiko signifikan yang dapat terjadi, serta menanamkan tanggung jawab dalam mengelola risiko yang ada di organisasi. Manajemen risiko pada teknologi informasi merupakan hal yang sangat penting. Risiko yang biasa dihadapi pada teknologi informasi antara lain serangan virus yang dapat melumpuhkan kerja teknologi informasi, serangan pihak lain dengan tujuan untuk mengacaukan sistem maupun untuk mencuri data, kesalahan sistem, kerusakan sistem pendukung, misalnya jaringan listrik putus, dan lain-lain. Semua risiko yang mungkin dihadapi tersebut harus diantisipasi sehingga ketika risiko tersebut terjadi tidak menyebabkan kerugian yang fatal. Untuk yang terakhir ada pengukuran kinerja, yaitu yang kita bisa sebut performance measurement. Pengukuran kinerja akan menjadi tolak ukur keberhasilan penerapan tata kelola teknologi informasi. Hal ini dapat memberikan gambaran apakah hasil kinerja terhadap domain tata kelola TI sudah sesuai dengan tujuan masing-masing. Pada accountability, investasi teknologi informasi harus dapat dipertanggungjawabkan. Pertanggungjawaban ini berdasarkan suatu ukuran atau kriteria tertentu sehingga investasi tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Kriteria tersebut dinilai berdasarkan kinerja yang dihasilkan oleh teknologi informasi terhadap proses bisnis dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Penelusuran dan pengawasan implementasi dari strategi pemenuhan proyek yang berjalan, penggunaan sumber daya, kinerja proses, dan penyampaian layanan dengan menggunakan kerangka kerja seperti balance scorecard yang menerjemahkan strategi ke dalam tindakan untuk mencapai tujuan terukur dibandingkan dengan akuntansi konvensional. Nah, di tata kelola informasi ini ada framework tersendiri yang untuk mendukung tersebut.
Yang di bagian strategi management ada Jobit. Yang kedua ada ISO atau IAC 38500. Yang kedua ada value delivery, yang di dalamnya ada value IT dan management of value. Yang ketiga ada resource management, yang di dalamnya ada ITL, PMBOK dan Prince. Di range management ada Rich IT, management of risk, ada Octave, ada Coso Arm. Dan yang terakhir di bagian performance measurement ada CMM, CMMI, ISO atau IAC 15504, ada Kaizen, ada Six Sigma dan Total Quality Management. Nah, itu saja penjelasan tentang fokus area teknologi tata kelola teknologi informasi dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.